Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pita. Gimana perasaannya hari ini, Bu Pita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Saya merasa gembira Pak Asari. Baik, Bu Pita. Pada kesempatan ini, Bu Pita nanti akan berperan sebagai coach ya Iya untuk Pak. menguji Pak Jirman, betul ya? Iya Pak. Bu Betul Pita, sekali Pak. apa yang sudah dipersiapkan, Bu? Ya, saya sudah mempersiapkan suatu proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Saya akan menerapkan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab kelanjutannya atas proses coaching. Dan saya juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti, Pak. Oke, baik, Bu Pita. Jangan lupa untuk menyertakan ini ya, Bu, juga kompetensi sebagai coach. Yang pertama untuk proses hadirmu, kemudian untuk mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berikut. Oke, Bu Ya, Pita. siap Pak. Terima kasih Pak atas arahan dan petunjuknya. Oke, monggo. Sama-sama, Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jirman. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Kabarnya hari ini? Ya Pak, dengar-dengar saya kemarin Pak mendapatkan informasi Pak Jirman ada masalah dalam metode mengajar. Kira-kira Pak Jirman ini pada pertemuan coaching hari ini, kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak peroleh, Pak? Sebenarnya sih nggak ada apa-apa, Bu. Cuman saya dalam hati masih ada satu ganjalan terkait dengan persiapan saya dalam menghadapi pembelajaran di semester yang akan datang. Ya Pak, berarti kira-kira ini ya, tujuan pembelajarannya adalah untuk semester genap gitu ya Pak ya? Iya betul, Bu. Ya Pak, dari keberhasilan ya ingin dicapai pada proses pertemuan kita pada hari ini, tujuan akhir apa yang ingin Bapak peroleh nanti Pak? Tujuan akhir. Jadi gini, Bu, saya ini pengen menemukan satu ide baru yang bisa saya terapkan untuk pembelajaran di kelas saya pada semester yang akan datang, Bu. Saya pengen menemukan satu model ide yang baru lah untuk pembelajaran saya yang akan datang. Ya, kira-kira kesempatan apa yang sudah Bapak miliki untuk keterampilan pada kegiatan ini, Pak? Jadi kesempatan saya ini, Bu, saya pengen memakai satu model pembelajaran di mana saya nanti harus mampu mengaktifkan siswa, karena selama ini siswa di pembelajaran di kelas saya itu cenderung pasif, diam, hanya mendengarkan, tidak aktif, enggan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi siswa itu cenderung diam sehingga pembelajarannya tidak menyenangkan, Bu. Jadi kesempatan ini saya pengen menerapkan satu model pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa di kelas saya, Bu. Ya, Pak, kira-kira ya Pak ya, kalau melihat keterampilan yang selama ini sudah Bapak miliki, Bapak menilai diri sendiri dalam skala, jika ada skala 1 sampai 10, di rentang nilai berapakah nilai diri Bapak sekarang ini? Untuk penilaian diri saya kira saya masih berada di angka 7, Bu. Kurang lebih angka 7, Bu. Kira-kira untuk peningkatannya seperti apa Pak untuk meningkatkan posisi kompetensi Bapak untuk keterampilan mengajar pada khususnya Pak? Untuk peningkatannya dengan saya menerapkan model pembelajaran dan ide-ide baru di kelas saya, kedepannya saya berharap peningkatannya saya akan tidak menurun, levelnya jelas tidak menurun, syukur-syukur bisa naik sampai maksimal di level 10 lah, Bu. Ya, luar biasa sekali semangatnya ya Pak Jirman. Kira-kira kekuatan apa yang sudah Bapak miliki untuk mencapai tujuan ini, Pak?
kekuatan yang saya miliki, saya nanti akan mencoba menggunakan satu metode pembelajaran, Bu, yaitu metode discovery learning, itu dengan menggunakan media pembelajaran mind mapping, Bu. Jadi mind mapping di sini tujuannya agar anak bisa berkreasi dengan menggunakan media pembelajaran tersebut, Bu. Nah, dari metode discovery learning yang akan Bapak sampaikan kepada siswa, peluang kemungkinan keberhasilannya ini nanti yang akan Bapak ambil seperti apa, Pak? Untuk peluang keberhasilannya yang akan saya ambil, saya jika menggunakan model dengan metode pembelajaran discovery learning ini, nanti siswa itu akan lebih aktif, keterampilannya akan meningkat, sehingga tidak hanya menggunakan lisan saja, tetapi karena di discovery learning ini kan nanti akan menggunakan gambar, kemudian sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak, sehingga pembelajaran di kelas akan lebih menyenangkan, yang berdampak langsung dengan peningkatan kompetensi siswanya, Bu. Ya, utamanya Bapak akan menggunakan alat peraga seperti itu ya, Pak, ya, supaya memudahkan keterampilan mengajarnya. Tapi dalam setiap pembelajaran itu pasti ada gangguan dan hambatan. Nah, ketika Bapak akan menemukan gangguan, itu seperti apa gangguan dan hambatannya supaya bisa teratasi, sehingga ada solusi yang baik untuk kedepannya pembelajarannya itu seperti apa, Pak? Untuk hambatan yang saya alami ini lebih cenderung pada konsentrasi si anak, Bu. Jadi dalam pembelajaran saya yang sering saya alami itu konsentrasi anak belum terlalu fokus pada pembelajaran, sehingga anak lebih banyak diam, malu untuk menyampaikan ide dan gagasannya, perasaannya, sehingga pembelajarannya sangat monoton, tidak asik gitu loh, Bu. Ya, untuk solusinya sendiri seperti apa, Pak? Agar anak itu tidak hanya diam, tidak kurang konsentrasi, seperti itu anaknya, supaya lebih aktif itu kira-kira seperti apa, Pak? Yang akan saya lakukan ini yang pertama dengan model pembelajaran metode pembelajaran discovery learning tadi, saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa seperti gambar, kemudian kartu-kartu emotion, sehingga anak nanti akan cenderung lebih asik, lebih menikmati pembelajaran, Bu. Anak keterampilannya akan meningkat, aktif, bisa mengeluarkan ide dan perasaannya sesuai dengan emosi yang dialami oleh si anak. Dan yang berikutnya saya akan mencoba menggabungkan dengan pembelajaran sosial emosional, Bu, di kelas. Ya, luar biasa Pak Jirman. Untuk ide-idenya ya, rencana tindak lanjutnya itu seperti apa, Pak? Untuk mencapai tujuan agar pembelajaran sosial emosionalnya juga tercapai, kemudian konsentrasinya siswa juga tercapai. Rencana tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Jadi untuk rencana tindak lanjutnya, Bu, untuk mengantisipasi permasalahan tadi yang muncul di awal, saya akan menerapkan model pembelajaran yang mengaktifkan siswa melalui metode discovery learning dengan dilengkapi dengan media pembelajaran. Nanti saya tambah dengan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya pelajari, Bu. Ini sudah bolak-balik saya coba membaca. Saya akan menyiapkan kotak emotion, Bu. Ini anak biasanya cenderung lebih senang dengan gambar-gambar yang lucu-lucu lah, sehingga anak-anak nanti perasaannya akan mampu diluapkan pada saat pembelajaran. Jadi anak tidak diam hanya sebagai pendengar yang aktif, tapi anak betul-betul aktif dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga pembelajarannya nanti akan lebih menyenangkan. Gitu, Bu. Itu Ya, luar biasa sekali ini Pak Jirman. Kira-kira dalam proses melakukan pembelajaran seperti itu butuh waktu berapa lama, Pak? Untuk pelaksanaannya saya kurang lebih membutuhkan waktu antara 1 sampai 2 minggu, Bu. Untuk pelaksanaannya 1 sampai 2 minggu cukup, Bu. Sedangkan ukuran keberhasilan atas pembelajaran yang sudah Bapak jalankan itu seperti apa, Pak? Ya, untuk pengukuran keberhasilan yang akan saya jalankan ini, Bu, jadi saya tidak akan mengubah rencana di semester yang artinya sudah masih berjalan saat ini, tapi saya akan
melakukan modifikasi atau pembaharuan perencanaan di semester yang akan datang, yaitu dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih berkombinasi. Nanti dengan harapan dengan perbaikan dan refleksi yang saya lakukan ini akan meningkatkan tingkat kompetensi anak dalam pembelajaran. Sebagai ukuran keberhasilannya, mungkin nanti saya akan membandingkan ketercapaian di semester yang lalu dengan di semester yang akan datang dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang beragam, Bu. Ya, Bapak, setiap orang itu memiliki komitmen agar tujuannya tercapai. Nah, komitmen seperti apa yang akan Pak Jirman terapkan untuk kegiatan ini? Jadi komitmen saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya rencanakan ini dalam rentang waktu 1 sampai 2 minggu. Ini saya harus mengerjakan selesai, dan persiapan harus sudah segera saya siapkan. Itu komitmen saya, Bu. Dan kemudian apakah rekan sejawat dari Bapak sendiri ada yang memberikan bantuan atau tidak, Pak? Alhamdulillah, saya dalam pelaksanaannya nanti akan dibantu oleh salah satu guru. Kebetulan guru tersebut ini guru di kelas sebelumnya, Bu. Kebetulan saya mengajar di kelas 3, saya dibantu Bu Safitri yang dulu mengajar di kelas 2, sehingga nanti saya akan lebih dalam tahu tentang latar belakang dan sebagainya tentang anak, karena dari guru sebelumnya akan membantu dalam proses pelaksanaannya, Bu. Untuk tindak lanjutnya, Pak, dari sesi coaching kita hari ini, apa yang ingin Bapak lanjutkan, dapat dilaksanakan ya rencana tindak lanjut dari Pak Jirman sendiri setelah Bapak mengetahui tujuannya, kemudian metode pembelajarannya, kemudian dari bantuan dari rekan sejawat, apa yang akan Bapak lakukan untuk rencana tindak lanjut setelah sesi coaching kita selesai? Rencana tindak lanjutnya nanti, Bu, setelah kegiatan ini saya akan menjalankan rencana saya sesuai dengan tujuan yang sudah tadi saya buat, agar rencana yang sudah saya rencanakan dapat terwujud dengan baik, Bu, dan sukses. Ya, luar biasa sekali Pak Jirman untuk sesi coaching kita pada kali ini. Semoga bisa terwujud ya ke depannya, aksi-aksinya, kemudian pembelajaran, ide-ide barunya berjalan dengan lancar, sehingga anak-anak merasa senang, kemudian bahagia dengan metode pembelajaran yang baru, dan bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih ini Pak Jirman. Saya kira untuk sesi coaching kita sudah cukup, dan Bapak sudah menunjukkan antusiasme dengan ide-ide baru yang luar biasa, dan Bapak sendiri sudah bisa mengurai dan memberikan solusi untuk diri Bapak sendiri. Sebenarnya sesi coaching kita seperti itu, Bapak. Makasih Bu Pita ya waktunya ya, Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya mau mendengarkan. Iya, sama-sama Pak Jirman. Sukses selalu Pak Jirman. Luar biasa pembelajarannya, sukses ke depannya Pak Jirman. Baik, setelah saya menyaksikan kita sebagai coach, kemudian Pak Jirman sebagai coach, percakapan coachingnya itu tadi berjalan dengan lancar dan sangat luar biasa. Bagaimana tadi Bu Gita menunjukkan ini sudah pertanyaannya tersebut, kemudian juga bisa mengarahkan Pak Jirman untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi ya. Jadi saya menilai Bu Pita itu sudah sangat bagus, dan Pak Jirman juga sangat bagus, sangat luar biasa. Terjadi percakapan coaching yang mengalir ya. Kemudian secara keseluruhan Bu Pita saya menilai sudah terjadi ini kehadiran penuh ya Bu Pita ya. Pada saat mengcoaching Pak Jirman ini Bu Pita sudah hadir secara penuh, kemudian dapat mendengarkan aktif segala keluhan Pak Jirman ya, dengan menggunakan rasa dan empati, dan juga tadi yang sudah saya katakan sangat luar biasa sekali Bu Pita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan
Pak Jirman ini untuk menemukan solusinya sendiri. Baik Bu Pita, ini sambil kita evaluasi mungkin ya Bu ya. Sebenarnya tirta yang Ibu lakukan ini secara garis besarnya apa ya Bu ya, Bu Pita? Ya, alur tirta saya hanya mengikuti dari alur cerita yang Pak Jirman sampaikan ke saya. Di antaranya adalah proses beliau menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi persoalannya, kemudian Pak Jirman juga melakukan rencana aksi serta proses tanggung jawab yang akan dilakukan setelah proses coaching. Nah, ini menurut saya sangat penting sekali karena ini menunjukkan kunci keberhasilannya, Pak. Jadi dari alur cerita ini, dari percakapan lisan yang sudah kami bawakan, itu bisa menentukan kunci dari keberhasilan proses coaching kita pada hari ini, Pak. Oke, baik Bu Pita, sangat luar biasa sekali ya. Jadi kalau boleh ya saya menilai Bu Pita dari skala 1 sampai 4 ini saya bisa memberi skala 4 ini karena luar biasa sekali Bu Pita ya. Apa teknik-teknik dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mengarahkan coach agar dapat mengeluarkan ya permasalahannya, kemudian bagaimana coach itu bisa menemukan solusi itu sendiri. Iya. Kan ini Bu Pita dari penampilan dengan yang sudah sangat luar biasa melakukan coaching ini bisa dipraktekkan itu. Barangkali ada teman guru atau rekan sesama tenaga kependidikannya lain yang ada masalah, kemudian meminta bantuan panjenengan untuk melakukan coaching, jenengan bisa mempraktekkan itu Bu. Dan tidak kalah pentingnya, Bu Pita ini bisa melakukan coaching ini kepada murid, ya, dimana murid itu pasti suatu saat mempunyai masalah, ya, baik itu masalah pribadinya, kemudian masalah belajarnya, masalah sosialnya terhadap temannya. Itu jika terjadi satu masalah, ya, saya mengharapkan Bu Pita bisa mempraktekkan coaching ini Bu, sehingga siswa tadi dapat menemukan kembali potensi yang ada pada dirinya, mengembangkan bakatnya, kemudian murid tersebut bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang dia hadapi. Sukses untuk kita. Selamat Bu Pita, sudah sangat luar biasa. Sampai sami-sami Pak atas observasinya dan masukan-masukannya hingga membuat saya menjadi lebih baik ke depannya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bu Pita? Iya. Pak Jirman, kemarin dia mendengar gitu Bapak akan melakukan keterampilan coaching. Salah satu guru kita yang ada di tempat kita itu mengalami permasalahan, Pak. Nah, bisa gitu Pak, keterampilan coaching, rencana target apa yang akan ketika melakukan praktek coaching. Nah, ini coaching ini Pak Ashari Pak, ada persoalan ya Pak? Iya Bu, ini saya melakukan coaching dengan Pak Ashari. Target yang ingin saya capai coach dan Pak Ashari sebagai coach yaitu ingin menggali informasi terkait dengan persoalan yang dialami oleh Ashari. Sehingga nanti dalam proses coachingnya nanti coach ini mampu merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam proses coaching, kemudian ada prioritas yang dilakukan oleh coach, serta mampu menentukan jangka waktu target pelaksanaannya yang ingin dicapai dan menemukan solusi apa yang menjadi permasalahan dari coach Bu. Oh iya, itu bagus sekali Pak ya, jadi punya penguatan gitu ya Pak yang diberikan kepada coachingnya ya. Dan kira-kira ya apakah Bapak yakin dengan ide-ide yang
Bayangkan nanti saat proses coaching itu bisa menyelesaikan masalah, Pak. Saya sangat yakin Bu, saya punya keyakinan penuh dalam proses coaching nanti akan berhasil. Yaitu saya kenapa punya keyakinan penuh, karena ada beberapa yang sudah saya siapkan, ya ada penguatan yang dapat saya berikan kepada Kuje. Antara lain, yang pertama saya akan memberikan satu presensi kehadiran penuh dalam kegiatan coaching nanti Bu, di mana si coach ini dapat nanti merasakan empati langsung dengan kehadiran saya. Kemudian coach juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saya akan menggali lebih dalam potensi dari coach. Saya akan juga mempertegas ide dan gagasan sehingga coach ini nanti akan menemukan permasalahannya. Dari permasalahannya coach akan menemukan solusinya Bu, dari menemukan solusinya sendiri gitu Bu. Assalamualaikum Pak Azhari, selamat siang Pak Azhari. Waalaikumsalam Pak Jirman, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Azhari. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Jirman. Masih semangat Pak? Masih alhamdulillah semangat Pak, semangat terus. Ada yang bisa saya bantu ini Pak Azhari? Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu Pak Jirman. Begini Pak, saya ini pengen curhat dengan tentang masalah saya. Kira-kira Pak Jirman bersedia nggak membantu saya Pak? Oh, sangat bersedia Pak, enggak apa-apa. Kebetulan hari ini saya enggak ada kegiatan apa-apa Pak. Saya free hari ini. Dengan sangat senang saya siap membantu Pak Azhari. Ada apa ya Pak? Begini Pak Jirman, sebenarnya saya ingin berkeluh kesah tentang pembelajaran di kelas saya. Saya ingin mencari solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Pak. Coba Pak Azhari, diceritakan apa sih yang sedang Pak Azhari rasakan, kok sepertinya galau sekali ini hari ini Pak Azhari? Iya. Malu itu Pak. Tak ulangi ya Pak Azhari, tadi mati lampu. Oh iya, enggak apa-apa. Sampai ini ya. Oh iya, coba Pak Azhari, coba diceritakan, kok sepertinya ada galau sekali hari ini, ada apa ya? Bisa Pak Azhari bisa bercerita panjang hari ini. Coba Pak Azhari ceritakan biar saya lebih tahu. Begini Pak Jirman, ada permasalahan yang saya hadapi. Pada beberapa hari ini saya ketika melakukan pembelajaran di kelas ini, ada beberapa siswa ya di kelas saya itu yang tak lihat ini kurang fokus ini ya, fokus dalam mengikuti pembelajaran ya. Anak tersebut ini cenderung diam, kemudian pasif, tidak mau bertanya, dan juga pemalu dia Pak. Oh, berarti intinya kurang fokus ya, kurang fokus. Permasalahan murid Pak Azhari ini tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran gitu ya Pak Azhari ya? Iya betul Pak. Berarti Pak Azhari kurang fokus. Terus Pak Azhari kira-kira apa ya yang membuat murid Pak Azhari itu kurang fokus itu apa Pak Azhari? Pak Azhari tahu enggak? Ini saya ya Pak, ngomong bahwa ada ini anak-anak yang duduk di bangku barisan paling belakang itu tidak mau Pak untuk duduk di barisan depan. Mereka cenderung diam dan pasif ya. Kalau menurut saya anak-anak ini mempunyai sikap pemalu, kemudian juga tidak percaya diri, dan
kurang adanya motivasi dalam belajar mereka, Pak. Dengan tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran, nilai mereka itu rendah dan di bawah teman-teman sekelasnya, ya. Bahkan nilainya itu belum mencapai KKM, begitu, Pak. Begitu ya. Lalu apa namanya? Biasanya anak tersebut itu jika mendapat nilai yang rendah itu mereka akan melakukan apa, Pak Azhari? Ya, yang saya amati ya Pak, anak tersebut itu biasanya hanya diam saja Pak. Dalam pembelajaran itu diam saja, nggak tahu kenapa kok diam saja, pasif, kemudian tidak ada motivasi dalam belajar. Kemudian dia juga tidak merasa risau ya, walaupun nilainya itu rendah, dia biasa-biasa saja. Saya dapat nilai rendah, ya malu atau bagaimana, dia perasaannya itu biasa-biasa saja ya, dan tidak berusaha ya bertanya kepada guru maupun temannya apabila merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas. Anak tersebut juga tidak berani bertanya Pak jika belum dapat memahami materi yang dipelajari. Berarti misalnya anak itu tidak paham terhadap materi itu tersebut ya, anak tersebut tidak berani Pak, tidak berani bertanya. Dengan kondisi seperti itu, ini apakah Pak Azhari sudah mencoba atau menggali lebih dalam kenapa, alasannya apa anak tidak berani bertanya kepada guru tentang mengapa anak belum mengerti tentang pembelajaran maupun tidak mengerjakan dalam tugas? Pak Azhari sudah menggali lebih dalam itu, Pak? Iya. Ini menurut saya sudah Pak, sudah melakukan itu ya. Jadi setelah saya amati, anak tersebut ini memang sifatnya itu pemalu Pak, dan kurang percaya diri ya. Jadi sangat pemalu sekali untuk bertanya ya. Dan mereka ini kurang mempunyai semangat belajar. Jadi tidak berusaha bagaimana caranya agar dia bisa ya. Itu Pak. Jadi masalahnya begitu ya Pak Azhari ya. Iya Pak. Kalau boleh saya nanya Pak, selama dalam proses pembelajaran Pak Azhari ini sudah melakukan apa saja dalam proses pembelajarannya Pak? Ya, yang sudah saya lakukan ini saya menerapkan berbagai strategi dan menampilkan berbagai macam media yang menarik Pak. Saya sudah berusaha itu Pak untuk menerapkan strategi yang bervariatif, kemudian juga menggunakan media yang menarik, tetapi anak tersebut masih tetap aja Pak memiliki semangat yang kurang, sedikit sekali mereka untuk bersemangat. Anak tersebut ini lebih hangat jika menampilkan video pembelajaran Pak secara interaktif dan menarik sesuai dengan materi pelajaran. Oh begitu ya Pak Azhari ya. Memang dari pengalaman saya, anak itu lebih tertarik dan fokus dalam belajar ini pada saat misalnya guru menayangkan video pembelajaran yang menarik, video diputar berulang-ulang sampai anak itu benar-benar memahami materi. Kemudian pada saat melakukan itu Pak Azhari melihat respon siswa itu seperti apa Pak Azhari? Apakah ada peningkatan? Kemudian bagaimana hasil belajarnya dengan kondisi seperti itu Pak Azhari? Ya, yang saya lihat ya Pak, ketika saya melakukan pembelajaran dengan menampilkan video ya, itu respon siswa itu lebih antusias, kemudian juga fokus Pak, fokus memperhatikan ya. Kemudian anak tersebut lebih termotivasi dalam belajarnya Pak. Hasil belajarnya pun ada peningkatan walaupun masih belum maksimal gitu. Sebenarnya usaha Pak Azhari ini sudah bagus Pak, sudah bagus. Mungkin hanya perlu ditambahkan ini cerita-cerita yang mampu menginspirasi, seperti misalnya kita ketahui bahwa karakter siswa itu berbeda-beda Pak ya, gaya belajarnya berbeda,
kemudian karakternya juga berbeda-beda. Mungkin ini perlu ditambahkan Pak untuk Ya, lebih meningkatkan di Pak Sari. ya betul juga ya Pak. Memang saya memang harus apa ya, menggali lebih jauh lagi ya, agar mampu mengetahui bagaimana karakter-karakter siswa saya ya yang berbeda-beda itu Pak. Iya, gitulah pentingnya seorang guru mengetahui karakter siswa Pak dan gaya belajar siswa. Itu penting sekali. Eh, Setelah Pak Sari hari ini bercerita dengan saya, bagaimana perasaan Pak Sari saat ini Pak Sari? Saya sudah sedikit lega ya Pak ya. Berarti tentang apa ya permasalahan yang saya hadapi, saya ungkapkan ke Pak Jirman, kemudian saya dibantu untuk menyelesaikan masalah saya, dan saya bisa menemukan apa ya eh, cara ya untuk menyelesaikan masalah saya sendiri Pak. Terus terang beberapa hari ini saya kurang nyaman Pak, dan saya merasa resah gitu Pak. Nah, Yang membuat Pak Sari kurang nyaman, merasa rasa itu apa Pak? ya ini seolah-olah ini Pak, saya kok apa ya, tidak ada, saya merasa anak-anak ini tidak diperhatikan nih Pak sama orang tuanya ya. Dengan hasil belajar yang dicapai anak-anaknya ini seolah-olah cuek kayak gitu Pak. Orang tuanya itu nggak begitu perhatian dengan anak ya. Begitu Pak. Jadi kalau saya simpulkan ini yang membuat Pak Sari resah, kurang nyaman, ini kurang adanya perhatian dari orang tua siswa ya Pak ya, terutama dari hasil belajar siswa ya Pak ya. Iya, betul Pak. Perhatian ya, orang tuanya kurang memperhatikan pendidikan anak, pembelajarannya ya Pak. Iya, iya, ya selain tadi anak ya Pak yang apa, saya lihat kurang fokus dalam pembelajaran, juga orang tua ini tidak perhatian Pak terhadap apa anaknya, terhadap hasil belajar anaknya, begitu Pak. Terus Pak Sari punya, setelah tadi mengetahui tentang kurangnya perhatian anak orang tua kepada anak ini, apa yang Pak Sari punya ide yang Pak Sari sudah muncul di benaknya Pak Sari? Ya ini saya ini Pak ingin apa ya, mengetahui sejauh mana anak itu bisa mengikuti pembelajaran, dan dengan memberitahukan perkembangan apa ya belajar siswa itu kepada orang tua ya, sehingga nanti ada perhatian ya dari orang tua tersebut, dan apa siswa bisa memiliki motivasi dalam belajarnya Pak, sehingga nanti siswa tersebut bisa meningkat hasil belajarnya Pak. Wah, luar biasa itu idenya Pak, bagus Pak, ide yang sangat bagus ini. Orang tua juga punya hak mengetahui sejauh mana anaknya dapat mengikuti pembelajaran di kelas. Dengan memberitahukan tentang perkembangan belajar, mungkin perhatian orang tua kepada anak itu akan semakin bertambah, sehingga anak akan mempunyai motivasi belajar yang lebih baik, yang meningkat, sehingga hasil belajarnya juga akan meningkat ya Pak ya. Iya Pak. Terus dari apa yang tadi sudah Pak Azhari sampaikan, ini Pak Azhari punya rencana apa selanjutnya Pak Azhari? Saya kedepannya ini ingin bertanya ya tentang kesiapan murid saya tentu ya Pak, karena itu sebelum pembelajaran kan harus siap untuk belajar ya Pak ya, agar mereka memiliki motivasi dalam belajar, serta apa ya, mungkin saya akan lebih sering ya untuk menyampaikan materi dalam dalam penyampaiannya itu menggunakan video Pak, karena dengan melalui video ini siswa ini lebih antusias begitu Pak, yang sudah tadi saya utarakan ya. Berarti siswa akan lebih antusias ketika saya menampilkan video pembelajaran itu kan. Jadi tadi Pak Azhari yang disampaikan, ada hal lain Pak yang akan dilakukan selain itu? Ya, selain tadi yang akan saya lakukan ya,
yaitu menggunakan strategi dan metode yang bervariasi. Salah satunya tadi dengan video pembelajaran. Saya juga berencana ingin mengkomunikasikan Pak hasil belajar siswa ini ke orang tua, agar orang tua itu tahu, kemudian nanti bisa lebih perhatian, nanti di rumah diperhatikan belajarnya oleh orang tua ya, agar orang tua tersebut bisa memberikan semangat pada anak-anaknya Pak. Terus kira-kira kapan ini Pak Azhari akan mengkomunikasikan dengan orang tua siswa? Kapan Pak? Ya, saya usahakan secepatnya ya, agar orang tua itu mengetahui perkembangan belajar anaknya. Kemudian saya cepat ya mendapatkan solusi dari permasalahan ini, karena kan sebagian besar kan anak kan di rumah ya bersama orang tuanya, sehingga ketika terjadi permasalahan saya sudah mengkomunikasikan dengan orang tua. Ini saya harapkan nanti bisa cepat Pak untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada nanti Pak. Oh iya, bagus Pak Azhari. Ini langkah yang Pak Azhari ambil ini sudah tepat Pak. Saya setuju dengan ide-ide yang disampaikan oleh Pak Azhari. Oke Pak, syukurlah saya ini sudah lega ya Pak, karena jujur saya kalau ingin mengambil langkah-langkah itu saya agak ragu-ragu Pak, makanya saya minta bantuan sama Pak Jirman ya, untuk menyelesaikan masalah saya ini ya, yang berurusan dengan siswa dan orang tua Pak. Saya agak khawatir, dan apabila langkah yang saya tempuh ini keliru begitu Pak, sehingga saya meminta bantuan pada Pak Jirman begitu Pak. Syukurlah Pak Azhari kalau sudah merasa nyaman, lega dari apa yang tadi sudah Pak Azhari rencanakan. Ini kan butuh sebuah komitmen ya Pak Azhari ya. Kira-kira komitmen apa ini yang akan Pak Azhari lakukan dalam rangka menjalankan rencana itu Pak? Baik, untuk komitmen saya ini untuk hal itu ya, dalam proses belajar mengajar saya akan menggunakan strategi tadi ya Pak, dan media pembelajaran, kemudian juga menggunakan LCD proyektor ya kan untuk menayangkan video, kemudian bisa juga membuat PPT gitu ya Pak ya. Dan untuk berkomunikasi kepada orang tua, saya memanfaatkan WA group gitu ya Pak. Dan juga saya ingin mengundang orang tua siswa sekolah Pak, orang tua ya terutama tadi yang ada siswa-siswa yang bermasalah begitu Pak. Saya berencana itu Pak, komitmen ingin mengundang orang tua siswa ke sekolah. Oh ya baik Pak Azhari. Untuk melaksanakan komitmen itu kan mungkin Pak Azhari butuh dukungan ya Pak Azhari ya. Iya betul Pak. Butuh dukungan yang dibutuhkan Pak Azhari itu untuk melakukan komitmen itu apa Pak? Ya, dukungannya saya butuhkan ya sarana terutama ya Pak, sarana dan prasarana yang mendukung untuk pembelajaran. Tadi ketika misalnya saya ingin menyampaikan materi melalui video, kan harus ada sarana dan prasarananya, dan ini saya minta dukungan dari kepala sekolah. Kemudian saya tentu akan berkolaborasi, berkomunikasi juga dengan rekan guru, serta dukungannya ya, kerjasama dari orang tua siswa agar dapat memotivasi belajar siswa Pak. Wah luar biasa ini Pak Azhari, sudah punya rencana yang bagus ya, ide-idenya bagus. Ini semoga dapat terlaksana ya Pak Azhari ya. Iya Pak. Terselesaikan, siswa dapat bersemangat kembali dalam belajar, kemudian lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran Pak Azhari. Ya, terima kasih Pak Jirman yang telah meluangkan waktu untuk saya Pak mendengarkan keluh kesah saya. Semoga nanti kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih memberikan keteladanan ya bagi siswa, dan juga saya bisa berkomitmen untuk melakukan apa yang sudah saya rencanakan untuk mengatasi masalah saya sendiri Pak. Terima kasih Pak Jirman. Sama-sama ya Pak Azhari ya, jangan sungkan-sungkan, kalau ada apa-apa bisa tinggal calling-calling saja Pak.
Oke siap, matur nuwun Pak Jirman. Mohon pamit Pak Jirman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Jirman atas waktunya. Tadi coaching dengan Pak Ashari sudah saya amati dan ternyata luar biasa sekali keterampilan Pak Jirman dalam mengcoaching Pak Ashari ya. Yang saya perhatikan poin-poinnya adalah yang pertama komunikasi. Komunikasi atau bahasa dari Pak Jirman yang sudah digunakan itu sudah baik dan komunikatif. Kemudian antara Pak Jirman dan Pak Ashari sudah ada chemistry keterkaitan, sehingga gestur yang dihasilkan oleh Pak Jirman dan Pak Ashari ketika bercakap-cakap itu sudah sangat baik. Dan Pak Jirman memulai dengan menuntun Pak Ashari mengidentifikasi permasalahan serta tetapkan tujuannya seperti apa terhadap Pak Ashari, itu sudah kali. Dan Pak Jirman juga menuntun Pak Ashari untuk menjalankan rencana aksi dan langkah-langkah tanggung jawab yang akan Pak Ashari lakukan ke depannya, itu sudah luar biasa Pak. Sehingga di sini sudah sesuai dengan konsep coaching Alurta ya Pak. Kemudian Pak Jirman juga sudah menuntun Pak Ashari untuk menemukan solusi. Nah Pak Jirman, kira-kira setelah Pak Jirman melakukan sesi coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya di dalam diri Pak Jirman lebih terampil melakukan tech coach Pak? Terima kasih Bu Pita. Yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini yang pertama komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif yang dapat mendukung lancarnya pelaksanaan coaching sehingga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat membantu kunci dalam menemukan solusi dari permasalahan yang menjadi permasalahannya. Begitu Bu Pita? Iya, dari hasil keterampilan Pak Jirman tadi yang sudah dijalankan terhadap Pak Ashari itu, kalau ada rentang skala nilai 1 sampai 4, saya memberikan apresiasi yang paling tinggi nilai 4 buat Pak Jirman. Ya. Makasih Bu ya. Iya. Luar biasa sekali Pak Jirman keterampilan coachingnya sehingga dapat membawa perubahan ya, pencerahan baru bagi Pak Ashari yang tadi saya amati, yang pada awalnya Pak Ashari itu masih merasa resah, gelisah, galau. Nah setelah selesai coaching oleh Pak Jirman, beliau bisa menceritakan kembali persoalan-persoalannya dan menemukan solusi untuk beliau sendiri tanpa harus ada intervensi dari seorang coach ya, pembimbingnya, tanpa memaksakan suatu solusi dari Pak Jirman, sehingga ngalirnya enak gitu Pak ya, natural, alami. Jadi Pak Ashari merasa terbawa dalam suasana dan kondisi, menemukan ide-ide baru untuk solusi pembelajaran yang ingin beliau terapkan kepada peserta didiknya. Sukses terus buat Pak Jirman untuk kedepannya, semoga lebih baik dan bisa dikembangkan lagi keterampilan coachingnya, terutama untuk rekan-rekan sejawat yang pasti ada yang butuh ya Pak keterampilan Pak Jirman ya untuk mengcoaching ketika ada kendala ya. Semoga dengan proses coaching hari ini bisa membawa perubahan baru dalam lingkungan pendidikan kita pada umumnya. Sukses selalu, selamat siang Pak Jirman, sampai berjumpa kesempatan. Oke, sama-sama Bu. Saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Bu. Akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ashari. Assalamualaikum Pak Ashari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Jirman. Gimana kabarnya ini Pak Ashari? Sehat Pak Ashari? Alhamdulillah sehat Pak. Saya merasa gembira hari ini Pak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, syukurlah masih sehat semua. Gini Pak Ashari, saya mendengar Pak Ashari ini sudah sering melakukan kegiatan coaching di sekolah ya. Iya Pak, alhamdulillah. Iya, kemarin ini ada salah satu guru dari SD-nya Pak Ashari ini
bercerita tentang hal itu Pak Azhari. Ini ada Oh iya, Pak. satu guru juga curhat sama saya, dan ini namanya Bu Pita ini kepengen bercerita dengan Pak Azhari. Kira-kira hari ini Pak Azhari siap ya? Sudah siap ya Pak Azhari ya? Insya Allah siap, Pak. Saya akan melakukan coaching kepada Bu Pita dengan alur Tirta. Yang pertama ini nanti saya akan menyebutkan tujuannya, Pak, identifikasi tentang aksi dan tanggung jawab, serta nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot mungkin yang akan saya utarakan kepada Bu Pita. Insya Allah saya siap, Pak. Oh gitu ya. Anu ya Pak Azhari, tapi ini sebelum coaching dimulai, saya mengingatkan ini Pak Azhari, jangan lupa tadi ada 3 kompetensi dalam proses coaching. Yang pertama, hadir secara penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, nanti ada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang harus ada dalam kegiatan coaching tersebut Pak Azhari. Oke, siap Pak Jirman. Terima kasih atas masukannya. Semoga nanti coachingnya berjalan lancar dengan Bu Pita. Monggo silahkan Pak Azhari. Yes, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Azhari. Selamat pagi Bu Pita. Selamat pagi Pak Azhari. Bagaimana kabarnya Bu Pita? Ya, alhamdulillah luar biasa Pak Azhari. Mohon maaf saya datang ke sini untuk meminta waktu dari Pak Azhari untuk ada sedikit persoalan yang ingin saya sampaikan Pak. Oke. Kira-kira ini tujuannya apa ya pada pertemuan kali ini? Ya, sebenarnya sih bukan suatu persoalan yang terlalu besar gitu Pak. Cuma saya ingin suasana yang nyaman Pak dalam bekerja dalam lingkungan kantor itu Pak. Oh, oke. Berarti untuk definisi tujuannya kira-kira Bu Pita ini apa? Apakah ingin ada kekompakan di teamwork begitu ya Bu? Iya Pak, saya ingin menemukan ketenangan Pak dalam bekerja dan rasa nyaman sehingga bisa memproses setiap ide-ide yang saya miliki dalam pembelajaran itu bisa diterapkan dengan baik di sekolah secara maksimal Pak, tanpa ada paksaan dikendalikan oleh orang lain. Seperti itu Pak. Oke Bu Pita, kira-kira ini untuk keberhasilan pertemuan kali ini tujuan akhirnya apa Bu yang akan capai sama Bu Pita? Kira-kira apa ya? Ya, saya ingin mencapai kekompakan Pak, supaya tim kerja, teamworknya kerja di lingkungan sekolah itu bisa nyaman, bareng-bareng, dan bisa mewujudkan prakasa-prakasa perubahan tanpa dikendalikan atau ada egoisme dari pihak-pihak tertentu Pak. Jalan bareng gitu Pak. Oke, kira-kira ini kalau boleh saya tahu, ini persoalan yang terjadi sebelumnya itu bagaimana dan mengapa ada pihak tertentu yang memiliki egoisme dan bagaimana reaksi masuk sekolah akan hal ini Bu? Ya, jadi kan seperti ini Pak, di lingkungan kerja saya itu ada seorang rekan kerja yang merasa sok bos gitu Pak ya, bosi bahasanya Pak ya. Jadi dia itu merasa karena dari lingkungan atau keluarga yang berada, kemudian beliau juga aktif berorganisasi di luar, beliau juga memiliki banyak usaha, kemudian beliau ini sudah master pendidikan dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, sehingga seperti seolah-olah mengecilkan arti dari kami semua. Bahkan dari kepala sekolah untuk tingkat pendidikannya memang di sekolahan kami beliau yang paling tinggi. Jadi kepala sekolah juga seperti seolah-olah diatur Pak sama beliau ini Pak. Jadi rasanya tidak nyaman gitu Pak. Oh begitu ya, berarti ada salah satu teman guru yang tadi yang sudah diungkapkan begitu, dia merasa seperti bos begitu ya Bu, karena beberapa kelebihan yang begitu ya Bu Pita ya. Iya betul sekali Pak. Kalau itu kira-kira Bu Pita ini bisa menilai kompetensi yang Bu Pita ini memiliki dibandingkan dengan beliau tadi, kira-kira Bu Pita dianggap berapa? Ya kalau untuk kompetensi sih saya
bisa di level 7 atau 8 Pak, karena kita juga sama-sama seorang guru yang pembelajar gitu kan. Saya juga aktif ikut bergerak di beberapa organisasi juga, saya mengikuti hal tersebut ya. Samalah Pak, 7 dan 8 saya dan berusaha untuk meningkatkan itu gitu Pak. Baik, mungkin untuk apa skala kompetensi yang enggak 7 ya, 7 sampai 8 Bu Vita ini ingin naik atau turun atau bagaimana Bu skala itu? Ya tentunya kalau kompetensi itu pengennya naik terus Pak ya. Jadi saya juga ada semangat belajar biar bisa sekolah yang tinggi seperti beliau gitu Pak. Mungkin bisa sampai ke level master pendidikan, atau kemudian saya mengikuti pelatihan guru yang lain. Saya bisa menaikkan ke nilai 9 atau 10 seperti itu Pak. Jadi saya ingin konsisten ya dalam belajar sehingga keterampilan saya juga bisa meningkat seperti itu Pak. Baik Bu Vita, dari tadi yang sudah Bu Vita sebutkan ya, berarti Bu Vita ingin skala kompetensinya itu mencapai 10 dan bisa memperbaiki ya konsisten keterampilan yang dimiliki Bu Vita. Nah, kira-kira ini kekuatan yang Bu Vita miliki ini yang bisa dijadikan kelebihan Bu Vita ini dibanding teman yang tadi ya, yang merasa bosan itu apa Bu? Ya, saya memiliki sifat humoris Pak. Saya juga memiliki sifat yang mudah untuk diajak kerjasama. Jadi saya sebenarnya bukan orang yang pemarah atau orang yang bagaimana Pak, asal ada komunikasi yang baik dengan rekan-rekan kerja, kita itu bisa kolaborasi dengan nyaman. Intinya seperti itu Pak. Jadi saya merasa memiliki kelebihan, dan teman-teman saya juga di lingkungan kantor saya itu lebih banyak mendukung saya daripada mendukung beliau, seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Kira-kira sikap Bu Vita ini yang diambil nanti seperti apa, dan ketika beliau mengatur kepentingan sekolah itu apa yang dilakukan Bu Vita? Ya, saya akan memilih sikap yang pertengahan, tidak membela beliau ataupun tidak berusaha untuk memusuhi beliau. Jadi saya tetap bersikap baik seperti biasa gitu kan. Tapi misalnya ada aturan-aturan dari beliau yang diutarakan atau disampaikan dan itu berbenturan dengan kepentingan sekolah, ya mungkin dengan aturan yang itu akan saya tolak. Tapi kalau aturannya sekiranya dapat diterima dan diproses bersama, diterima dengan lapang dan baik di tempat kerja sebagai tim, ya nanti kita proses bersama-sama. Seperti itu Pak, kira-kira yang ingin saya lakukan. Oke, baik Bu Vita. Saya ingin tahu ini ya, tadi yang sudah Bu Vita sebutkan ya. Dalam melakukan setiap kegiatan itu, apakah beliau itu selalu mengintervensi, dan apakah setiap individu yang ada di situ, kemudian mungkin ada tenaga pendidikan yang ada di situ, merasa nyaman atau tidak Bu dengan kehadiran? Iya, jadi beliau ini ya Pak, sifatnya itu semau sendiri gitu Pak ya. Ya memang untuk secara ilmu beliau ini baik gitu Pak. Secara ilmu memang sudah levelnya master pendidikan itu kan sudah tinggi gitu Pak. Cuma hanya ada sikap itu tadi, karena saya merasa lebih tinggi dari yang lain, jadi beliau masih seenak sendiri, kemudian cuek, ya kurang memperhatikan peserta didiknya. Beliau ini kan pegang kelas 6. Nah, misalnya contoh kegiatannya di kelas 6 itu ada studi wisata Pak ya, piknik bareng-bareng gitu anak-anak kelas 6. Nah, selaku wali kelas harusnya kan ikut mengantarkan anak-anak studi wisata jadi pendamping, tapi tidak Pak, itu dipasrahkan kepada teman-temannya. Beliau sendiri entah mengikuti kegiatan apa di luar yang kami tidak tahu, seperti itu Pak. Kadang sikapnya memang seperti itu. Jadi kan serasa aneh aja gitu kan kalau seorang wali kelas kok melepaskan tanggung jawab begitu saja gitu Pak. Oke Bu Vita, ini saya ingin tahu tanggapan Ibu itu, seperti misalnya wali murid atau rekan guru di luar sekolah itu seperti apa Bu tanggapan terhadap beliau tadi yang Bu Vita sebutkan, yang memiliki kelebihan kemudian bersikap seperti bos gitu. Tanggapan pihak lain bagaimana Bu? Untuk
tanggapan ya sebenarnya sudah dari tanggapan dari kepala sekolah juga sudah dinasehati, kemudian dari sampai tingkat KWK pun sudah diingatkan agar beliau ini memiliki perubahan sikap dan karakter gitu ya. Cuma ya itu masih belum terjadi perubahan yang signifikan. Seperti itu, Pak. Kemudian rencana begitu untuk mencapai tujuan itu pertama tadi apa ya? Rencananya tadi ya yang pertama itu, Bu. Ya, planning saya ke depan sih rencananya untuk terhadap beliau sih bersikap masih seperti biasa gitu ya, tetap bersikap baik, tapi kemudian apabila beliau menunjukkan karakter yang kembali seperti awal gitu ya, saya ingin menasehati beliau tanpa harus membuat beliau itu merasa digurui atau merasa dinasehati yang secara berlebih gitu ya. Jadi intinya saya akan melakukan hal tersebut dengan penuh kesabaran dan mengendalikan emosi saya sendiri, agar kadang kan ada kata-kata beliau yang memancing emosi dari saya sendiri dan teman-teman itu, kok sikapnya seperti itu. Tapi ya semoga itu bisa memberikan pengertian ke beliau seperti itu, Pak. Mungkin saya mengikuti pelatihan training hipnoterapi atau apa mungkin yang bisa mengubah mindset seseorang, mungkin seperti itu, Pak. Oke, Bu Bita, tadi atau planning itu ya kira-kira ini bagaimana jangka waktunya ini untuk melakukan kegiatan tersebut berapa lama, Bu? Ya, karena kan yang kita rubah ini kan karakter orang ya, Pak. Sedangkan karakter orang itu tidak bisa dirubah dengan sendirinya kecuali orang itu mau merubah diri. Nah, itu untuk jangka waktunya sendiri itu tidak bisa ditentukan dengan waktu 1 hari atau 2 hari. Mungkin keterampilannya yang harus dilakukan adalah keterampilan mengelola emosi diri agar tidak sampai menular ke beliau menjadi sebuah karakter yang lebih tidak bagus lagi. Jadi jangka waktunya itu tidak bisa ditentukan, Pak. Ya kurang lebihnya ya mungkin bisa 6 bulan atau 1 tahun gitu, Pak, untuk mencapai perubahan dirinya. Ini apa perubahan karakter itu kan berarti tidak ada waktu ditentukan ya, Pak Bita ya. Iya. Kemudian saya ingin tahu untuk keberhasilan mengubah karakter itu apa ya? Untuk menyebutkan keberhasilan kira-kira apa, Bu? Kemudian tindak lanjutnya bagaimana? Ya, untuk agar terlihat ya, jadi ini tingkat keberhasilannya itu terlihat dari suasana kondusif, Pak. Kondusif dari tempat mengajar, di kantor terutama, kemudian kondusif untuk anak-anak ya yang mengikuti pembelajaran beliau. Kalau terlihat nyaman dan bahagia berarti itu sudah beliau sudah berhasil berubah karakternya, jadi lebih disukai lagi. Jadi ukuran keberhasilannya mungkin bisa terlihat dari situ, Pak. Tidak ada keluhan-keluhan lagi dari anak-anak ataupun dari wali muridnya, seperti itu, Pak. Oke, Bu Bita, untuk ini apa sih Bu Bita sendiri agar nanti tetap kondusif, kemudian merasa nyaman dengan beliau, komitmen bagaimana Bu kira-kira? Ya, saya berkomitmen untuk tetap ramah ya, bersikap ramah, bersikap baik terhadap siapapun tanpa memandang perbedaan, apakah dia seorang yang lebih tinggi levelnya atau lebih rendah levelnya. Komitmen saya seperti itu, Pak. Dan kemudian mungkin nanti bisa dilihat dari komitmen saya itu, saya bisa menularkan komitmen kepada teman-teman agar bisa mewujudkan ya perubahan yang ada, terutama menunjukkan bahwa karakter dari dalam diri saya ini bisa menular ke orang lain gitu, Pak. Ya, berarti intinya Bu Bita ini ingin berkomitmen yang humble ya, kemudian bisa dia sama memberikan teladan kepada guru-guru lain. Iya betul, Pak. Iya betul sekali, Pak. Kemudian ada nggak Pak Ibu guru yang lain yang bisa membantu karir beliau bisa berubah? Ya, ada seorang rekan guru ya, Pak, namanya Ibu Minarti. Beliau ini kan sebenarnya sahabat
dari SMP-nya ya, dari teman SMP-nya guru ini yang saya ceritakan gitu Pak. Yang mudah-mudahan gitu bisa saya ajak kerjasama untuk sedikit ya menarik beliau ini agar bisa menyatu dengan kami sebagai teamwork gitu Pak. Oke, itu yang akan dilakukan ya. Jadi kita nanti akan meminta bantuan. Iya, betul nanti itu ya Bu, karena beliau merupakan sahabat ya. Iya, sahabat ya. SMP ya. Iya, betul Pak. Untuk selanjutnya apa Bu? Yang akan dituntut oleh Bu kita di kemudian hari bagaimana? Jadi nanti rencana tindak lanjutnya itu saya mau menunjukkan ya Pak, istilahnya pamer hasil ya, terutama hasil kolaborasi dengan teman-teman saya yang lain gitu tanpa beliau gitu kan. Ketika mungkin kalau kita sudah pamer hasil kolaborasi, beliau bisa melihat oh iya ternyata teman-teman lain dengan kerjasama yang baik bisa mewujudkan situasi yang lebih kondusif dan kemudian pembelajaran yang lebih nyaman buat peserta didik sehingga dapat memajukan kesejahteraan di sekolah kami seperti itu Pak. Ya, kita sebenarnya kita ini sudah mengetahui ya semua jawaban atas permasalahan yang kita hadapi ya. Pada sesi ini kita urutan-urutannya itu sudah benar ya. Saya yakin dengan kompetensi yang kita miliki semua persoalan dengan beliau akan kita dengan baik. Kemudian pada diskusi ini semoga ya bisa diterapkan begitu dan bisa memberikan solusi yang berkelanjutan ke depannya Bu. Ya, terima kasih sekali Pak Azhari atas waktunya dan saya ternyata sudah menemukan solusi apa yang tepat buat diri saya dengan arahan Bapak tanpa ada paksaan, kemudian tanpa ada intervensi tertentu. Saya merasa tercerahkan dan ini merupakan sebuah hal yang baru yang bisa membawa saya dalam ketenangan dan kenyamanan yang baru. Terima kasih sekali Pak Azhari atas waktunya dan kebersamaannya dalam proses coaching kita. Oke, Bu Bita, semoga apa yang sudah direncanakan bisa diimplementasikan tadi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama Bu Bita. Baik Pak Azhari, setelah saya tadi menyimak, mengamati proses coaching yang sudah dilaksanakan, ini luar biasa Pak Azhari ini. Interaksinya dan komunikasinya sudah bagus, sangat bagus sekali, sangat mengena ya, sampai pada titik-titik tujuan dan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Bita. Ini secara keseluruhan Pak Azhari juga saya lihat hadir secara penuh ini, kemudian keterampilan mendengarkan aktifnya ya bagus. Pak Azhari sudah menggunakan rasa empati yang luar biasa. Ini tadi saya lihat kemudahan-kemudahan dalam menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Saya lihat dalam menggali dari apa yang dialami oleh Bu Bita, digali lebih dalam oleh pertanyaan-pertanyaan dari Pak Azhari ini. Ini sambil kita evaluasi ya Pak Azhari ya. Ini dari alur tirta yang sudah tadi dilaksanakan, ini garis besar secara umumnya itu apa Pak Azhari? Ya, sebelumnya saya terima kasih Pak Jirman atas penilaian tadi saya sebagai coach ya. Jadi kalau Tirta ketika saya melakukan sebenarnya mengikuti alur cerita yang diceritakan tadi ya oleh Bu Bita ya. Mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi dan bagaimana tanggung jawab komitmennya terhadap rencana yang dia tetapkan tadi Bu Bita. Dan ada beberapa pertanyaan ya yang saya tanyakan kepada Bu Bita. Saya tidak lantas menyalahkan ya Bu Bita. Kemudian saya mencoba untuk membimbing Bu Bita agar beliau bisa menemukan solusinya sendiri tanpa ada intervensi dari saya ya sebagai coach. Kemudian juga saya mencoba untuk
apa ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengarahkan Bu Pita agar Bu Pita ini bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kuncinya itu mungkin Pak ya. Saya sebagai coach agar dapat memberikan tidak mengintervensi ya kepada Bu Pita agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Begitu Pak mungkin Pak. Oh iya, sangat luar biasa ini Pak Azhari. Tadi saya lihat Pak Azhari sebagai coach perannya sudah sesuai, jadi tidak menggurui Bu Pita tetapi mampu menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Pita sendiri, sehingga Bu Pita mampu menemukan potensinya sendiri. Permasalahan apa yang sedang dia alami juga tadi Bu Pita terlihat mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan mungkin ini kemampuan Pak Azhari dalam melakukan coaching ini nanti bisa diterapkan kembali pada guru-guru atau tenaga pendidik yang lain di sekolah Pak Azhari, ataupun ada lintas sekolahnya mungkin sangat membutuhkan coaching atau bantuan dari Pak Azhari ini. Saya yakin Pak Azhari mampu, dan mudah-mudahan Pak Azhari terus terbuka dan siap membantu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang lain dalam mencari permasalahan-permasalahan yang dialami. Kalau boleh saya menilai ini dengan skala 1 sampai 4 Pak Azhari, proses coaching hari ini Pak Azhari ini dapat 4 ini Pak Azhari ya. Matur nuwun Pak Jirman, matur nuwun. Itu pengamatan dari saya Pak Azhari ya. Sukses selalu Pak Azhari, nanti bisa kita sambung pada kegiatan yang lain. Mudah-mudahan Pak Azhari terus semangat mengembangkan Pak Azhari dalam coaching untuk tenaga pendidik dan guru-guru yang lain. Demikian Pak Azhari ya, terima kasih Pak Azhari. Oke, terima kasih Pak Jirman atas masukannya, dan insya Allah saya akan mengembangkan ya kemampuan coaching saya ya biar lebih bagus dan lebih bermanfaat untuk rekan guru yang lain dan juga terutama kepada murid. Terima kasih Pak Jirman atas masukannya. Sama-sama Pak Azhari.